Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Angga Priyadi dari Prodi Sistem Komputer Kampus Inaba Bandung. Di sini saya akan menjelaskan serta mempraktikkan bagaimana cara membuat tabel di MySQL command line ya. Di praktik sebelumnya saya mendownload serta menginstal MySQL dan juga mencoba membuat database di MySQL-nya. Sekarang kita akan membuat database yang berbentuk tabel di MySQL-nya. Pertama kita masuk dulu ke MySQL command line client-nya. Kita perbesar dulu. Lalu masukkan password yang sebelumnya sudah kita buat ya. Ya, saya sedikit penjelasannya. Data yang biasanya yang disimpan di MySQL biasanya disimpan dalam berbentuk tabel ya. Tiap tabel itu biasanya menyimpan satu jenis data. Misal ketika membuat aplikasi toko online, kita akan membuat tabel barang, tabel pelanggan, tabel penjual, serta tabel yang lainnya ya. Sebelum kita bisa memasukkan data ke tabel, kita wajib terlebih dahulu membuat tabelnya. Dan tiap tabel yang kita buat wajib ditentukan kolom-kolomnya dan tipe data tiap kolomnya. Kita sebelum membuat tabel, kita bikin dulu nama database-nya ya. Database-nya misal sistem komputer ya. Cuma jurusan saya. Oke, lalu kita masukkan use database change. Setelah itu eh, MySQL juga ya, di MySQL juga memiliki berbagai cara melakukan pengolahan data. Hal ini biasanya disebut dengan storage engines. Saat ini yang biasa dan populer digunakan adalah InnoDB. Untuk melihat storage engines apa saja yang terdapat di MySQL, kita bisa menggunakan perintah show engines. Ini ya data pengolahan data yang ada di MySQL ya. Ini yang paling populer dan paling sering digunakan saat ini yang ini ya. Engines InnoDB. InnoDB. Setelah itu kita akan mencoba membuat tabelnya ya. Dengan memasukkan perintah create table. Nama tabelnya kita misalkan nama mata kuliah ya, mata kuliah yang ada di prodi sistem komputer. Kuliah enter kurung buka ya. Di sini kita masukkan mata kuliah yang ada di prodi sistem komputer, misal general English, lalu pendidikan Pancasila, rangkaian algoritma, rangkaian listrik, PLI jalan, PTI, lalu fisika. Enter, gunakan tutup kurung dan masukkan storage engine-nya. Engine dengan InnoDB ya. Dan kita akan membuatnya di sering nanti. Enter, oke. Query-nya sudah oke, itu sudah dan rows-nya sudah affected. Kita lihat ya. Untuk melihat struktur tabel yang sudah kita buat ini, kita masukkan perintah dash. Nama tabelnya adalah mata kuliah. Dan ini dia hasil dari pembuatan tabel tadi yang awalnya seperti ini menjadi struktur tabelnya seperti ini ya. General English, pendidikan Pancasila, algoritma, rangkaian PTI, serta fisika. Lalu kita juga bisa mengubah tabel ini ya, bisa misalkan dengan menambah atau tuh menghapus atau mengganti nama atau bisa juga mau dikasih urutannya ya. Bisa algoritma yang tadinya ketiga bisa jadi keempat atau kelima atau keenam. Oke, pertama kita masukkan dulu perintahnya alter tabel mata kuliah. Enter. Dan di sini saya akan mencoba memasukkan terlebih dahulu ya. Memasukkan data yang baru ke tabel dengan memasukkan perintah add column basis data. Basis data.
Di sini query-nya sudah oke dan ini affected, kita bisa melihat lagi struktur datanya menggunakan perintah dash. Tabelnya mata kuliah. Ya, di sini bertambah ya. Tadinya 7 mata kuliah, sekarang menjadi 8 dengan bertambahnya basis data dengan tadi menggunakan perintah add column ya. Lalu kita juga bisa menghapus ya yang ada data yang ada di tabel ini dengan memasukkan perintah terlebih dahulu atau tabel, jangan lupa ya. Nama tabelnya mata kuliah. Lalu masukkan perintah drop. Lalu misal di sini saya akan mencoba menghapus nama mata kuliahnya. Datanya adalah rangkaian listrik. Drop rangkaian listrik titik koma, lalu kita enter saja. Di sini query-nya sudah oke lagi dan applied tabelnya kita lihat lagi tabelnya dengan memasukkan kembali dash tabel mata kuliah. Ya, di sini sudah yang tadinya ada rangkaian listrik ya di sini menjadi tidak ada karena sudah kita hapus dan memasukkan perintah drop rangkaian listrik. Lalu kita juga bisa merename ya, mengganti nama yang data yang ada di dalam tabel ini. Misal kita akan mengganti PTI. PTI itu kan pengantar teknologi informasi. Kita akan merubahnya dari PTI menjadi pengantar teknologi informasi dengan masukkan perintah rename. Tapi yang pertama adalah masukkan lagi after tabel nama tabel ya. Lalu enter. Kita masukkan nama rename ya. Kita masukkan ini PTI itu jangan lupa itu pengantar teknologi informasi. Ini besar saja. Lalu ada kesalahan atau coba kita masukkan lalu mata kuliah rename PTI itu pengantar teknologi informasi. Oh, ternyata ada yang terlewat, masukkan lagi after tabel kuliah. Bukan ada kesalahannya. Kita masukkan lagi rename. Ini yang terlewat ternyata column ya. Nah, kita masukkan lagi PTI itu pengantar teknologi informasi. Nah, di sini query-nya sudah oke dan ini sudah perfect lagi. Kita lihat hasilnya seperti apa. Dash, masukkan lagi struktur untuk melihat tabel. Struktur tabel dengan memasukkan perintah dash tabel mata kuliah. Nah, di sini sudah berubah ya yang tadi PTI menjadi pengantar teknologi informasi ya menggunakan perintah rename atau mengganti nama. Selain itu kita juga bisa memodifikasi data yang ada di dalam tabel ini dalam bentuk urutannya ya. Misal kita bisa mengganti urutan general English dan pendidikan Pancasila, kita berubah posisinya. Yang memasukkan jangan lupa yang pertama alter tabel nama tabel mata kuliah. Oh, enter, lalu kita masukkan modify ya. Modify kita tukar posisi antara PI sama PI sama fisika ya. PI, oh maksud saya PAI menjadi PAI setelah fisika. Nah, di sini query sudah oke lagi. Kita lihat lagi ya, tutup tabelnya sudah apa? Sudah berubah atau belum? Dash kuliah.
Nah, di sini sudah berubah. PAI yang tadinya di bawah algoritma sekarang berubah di bawah fisika ya, karena sudah saya rubah ya dan memasukkan perintah modify PAI char after fisika after, yaitu setelahnya. Kita juga bisa merubah ya. Misalkan basis data pengen menjadi yang pertama, kita masukkan lagi tabel tabel mata kuliah. Kita modify lagi, jangan lupa basis data char first yaitu pertama. Query-nya sudah kembali oke, baik-baik, dan kita lihat lagi pertamanya ini seperti apa. Kita sudah berubah teman ya, ini sudah berubah ya. Basis data yang tadi yang terakhir menjadi yang pertama karena kita masukkan modify basis data chart first itu yang pertama ya. Lalu kita juga bisa mengganti nol ini ya, yang tadinya yes menjadi no dengan merubah yang memasukkan perintah. Kita ya masukkan kembali tambah mata kuliah, enter, modify ya, misal yang pendidikan Pancasila ya, tadi yes menjadi no, atau ya pendidikan Pancasila, pendidikan Pancasila calon nol. Ada kesalahan ternyata. Kita coba masukkan lagi perintahnya oh, kita bisa ganti dengan mata kuliah yang lain, coba dengan misal fisika. Oh, ternyata ini kesalahannya karena kita menggunakan char, kita tidak boleh memasukkan int ya, karena int dan char itu hampir sama ya. Kita langsung saja not null. Nah, di sini query sudah oke, terus efektif lagi. Kita lihat lagi hasilnya dengan memasukkan kembali guys. Ya, ya di sini lihat nolnya yang di atas fisika yes. Sekarang di tabel yang kedua kita menjadi no karena saya sudah rubah ya modifikasi not nolnya ya. Oh ya, null value itu adalah nilai ketika kita tidak mengisi data ke dalam kolom. Cara default ya, saat kita membuat kolom, kolom tersebut bisa menilai null. Jika di null ya, ini default maksudnya. Defaultnya tuh yes null ya teh. Namun jika kita tidak ingin menerima nilai null, kita bisa menggunakan not null ini. Not null ketika pembuatan kolomnya agar menjadi no ya. Tapi secara default yes ketika kita pertama masuk ya. Maksudnya membuat ya. Lalu selain not value, kita juga ada default value ya ini. Default value ini semua new ya. Di default value itu saat kita menyimpan data ke dalam tabel, lalu kita hanya menyimpan beberapa kolom. Kolom yang tidak kita beri nilai secara default nilainya adalah null ini. Secara default ya. Jika kita ingin mengubah default value-nya, kita bisa menambahkan perintah default nilai setiap pembuatan kolomnya. Atau khusus jadi bisa langsung juga menggunakan perintah tadi ya, default null. Khusus tipe data datetime and timestamp, jika kita ingin menggunakan default value dengan nilai waktu saat ini, kita bisa menggunakan kata kunci current timestamp. Kita lihat. Coba ya, kita akan merubah nilai default value ini ya. Jangan memasukkan perintah after lagi ya. Tabel itu mata kuliah. Sorry. Mata kuliah enter. Lalu masukkan modify. Modify apa ya yang pengen contoh, misalkan algoritma ya, algoritma, sorry, algoritma, not
nol defaultnya misal menjadi 1 ya. Oke, query-nya sudah oke, berarti kita masukkan kembali perintah dash mata kuliah untuk melihat struktur lagi ya. Apakah sudah berubah atau belum? Mata kuliah. Nah, di sini algoritma menjadi 1 ya. Nilai default apa? Default value-nya. Kita sebelumnya nol. Karena kita sudah merubah menggunakan perintah not null default 1 ya. Default 1. Dan di sini juga nolnya no. No karena kita memasukkan no. Not. Tapi juga kita bisa tetap yes dengan menghapus ini. Jadi kita tinggal cuma modify algoritma null default 1, maka yang akan berubah ini defaultnya doang, tidak dengan nullnya 1 ini. Oke. Selain itu kita akan menambah kolom tadi menggunakan tipe data time ya. Kita masukkan ke label tabel itu mata kuliah, enter, lalu masukkan add perintahnya ya, waktu dibuat misalnya, dibuat, lalu masukkan perintah yang tadi ya, karena waktu kita masukkan timestamp not null, artinya nolnya akan nol ya, not null defaultnya current timestamp, lalu enter. Query-nya kembali oke, affected itu artinya bisa kita lihat lagi, tapi masukkan perintah dash mata kuliah. Oke, di sini bertambah ya dengan tadi menambah kolom ya, menambah kolom dengan perintah add, menambah kolom. Jadi menghapus dengan drop seperti itu. Namanya waktu dibuat timestamp null ya. Waktu dibuat timestamp type-nya nolnya not null karena di sini not null, defaultnya default current timestamp. Lalu kita coba masukkan apa namanya? Kita akan coba merubah juga ya, memasukkan value atau nilai ya. Kita masukkan kembali perintah masukkan perintah insert ya. Untuk memasukkan insert info mata kuliah nah itu tabel ya, mata kuliah. Lalu di dalamnya masukin mau mana yang mau dirubahnya, misal basis data dan sama dengan general English, jadi ada value ya, dalam English kurung value untuk misal nilainya 9 dan 8, kurung jangan lupa koma enter. Oh, kita rubah dulu insert info, mungkin yang bisa dirubah ini fisika ya, yang bisa diganti default value nya. Kita coba rubah insert info mata kuliah basis data dan fisika ya. Coba masukkan fisika kurung value nya 9 serta 8. Oke, query-nya oke, satu row affected. Kita lihat lagi ya dengan menggunakan perintah yang baru ya, bukan dengan dash mata kuliah tapi dengan select tanda bintang from mata kuliah tabelnya ya, lalu klik koma dan ini ya, yang tadinya ininya ya, basis data menjadi ada nilai 9 dan fisika 8 ya. Lalu ini timestamp-nya ya, timestamp tadi yang waktunya otomatis ke deteksi ya, itu dari tahun, bulan, tanggal sama jamnya. Lalu kita juga bisa membuat ulang tabel menggunakan angket
Ya, kuliah. Query oke, role expected, kita select karena bintang mata kuliah. Mata kuliah. Entity set 00 kemana. Lalu kita juga bisa menghapus nama tabel ya. Nah, menghapus tabel barang dengan memasukkan perintah drop tabel. Ya, karena tadi tabel saya namanya mata kuliah, kita masukkan saja mata kuliah. Nah, query oke, ini artinya sudah terhapus, kita lihat saja di menggunakan perintah show table. Nah, di sini karena sudah dihapus ya tabelnya, jadi ketika dimasukkan perintah show table itu tidak ada ya. Oke, sekian dari saya, praktek dari saya ya, mengenai bagaimana cara memasukkan data tabel di MySQL ya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari pembicaraannya, pembawaannya maupun prakteknya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.